di Karawitan sendiri itu kita melatih secara tidak langsung demokratis. Jadi setiap instrumen itu memiliki tanggung jawab dan kepentingannya masing-masing. Jika kamu ingin memulai pengalaman yang seru, maka Anda sudah berada di tempat semestinya. Selamat siang, saya Lydia Aulia Ulfa selaku moderator dan saya sebagai anggota HMPS PGSD Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan sebelah saya ada narasumber bernama Argo Hilal Fatoni. Dia sebagai mahasiswa yang pernah ikut magang program Karawitan. Oke Mas, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun panas suasana tapi tetap cerah. Kayaknya panas ya ini ya. Lumayan. Ya, ngomong-ngomong, selama magang di sana asik nggak? Seru nggak? Sebelum ke situ dari awal dulu ya. Ya, boleh. Sebelum pastinya setiap kegiatan, setiap event itu pasti ada suka dan nggak sukanya. Nah, pasti sebelum kita ikut itu kita udah mengantisipasi apapun hal yang terjadi. Iya, Ya, benar. karena setiap kegiatan, misalkan kegiatan ini, kegiatan di sana kayak gini, nah kita udah bisa memprediksikan. Prepare Nah, gitu ya. udah bisa prepare. Jadi ya kegiatan di sana, alhamdulillah menurut saya bersama teman-teman sangat enjoy, Seru. sangat menikmati. Oke. Mungkin beberapa para penonton bertanya-tanya tentang alasan apa sih Mas Arba ikut ini program magang Karawitan. Secara kan milenial zaman sekarang itu kan lebih enak scroll medsos gitu ya. Tapi Ya. kok berbeda dengan Mas Arba gitu, memilih ikut magang gitu. Jadi berawal dari dulu waktu masih kecil, kadang ikut bapak di SD, Oh, ada ekstra kurikuler. Karawitan itu. Nah, melihat di situ, kok main gamelan enak. Nah, di SD saya itu dulu nggak ada. Di SMP pun saya ikut, tapi nggak benar-benar terjun. Di SMA kebetulan sama sekali kayak gitu. Nah, alhamdulillah di PGSD UMP ini kebetulan ada Ada program. penyalek juga, ada gamelan juga. Nah, di semester 5 kemarin kita ada magang Karawitan, dan ini magang yang pertama kali Ada gitu ada. diselenggarakan. Nah, maka dari itu saya sendiri merasa excited loh. Untuk Merasa mengikuti. excited, merasa kesempatan yang dulu belum ada. Nah, Kesampaian. sekarang dari itu memilih ikut seleksi, alhamdulillah lolos, dan lolosnya ditempatkan di Gunung Kidul. Kebetulan magang ini itu ada 2 tempat, ada 2 sanggar, di Cilacap dan juga di Gunung Kidul, seperti itu. Oh, berarti ini berawal dari masa kecil ya, ikut Bapak, terus Dari masa jadi ke bawah sampai sekarang ya. Oke. Dan juga karena ini juga relevan ke depannya. Ya Kita sih. sebagai pendidik, apalagi usia dasar, pasti ada Perlu. muatan lokal di situ. Ada juga kebudayaan-kebudayaan yang Harus nggak dilestarikan. harus guru bahasa Jawa yang bisa. Ya, Kita sebagai guru mapel pun harus ya bisa. minimal harus tahu dan bisa. Oke, selanjutnya mungkin program-programnya itu apa saja dan kegiatannya apa saja, mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail. Ya, jadi ini mungkin salah satu program awal, jadi masih banyak miskomunikasi, seperti itu, hal-hal yang perlu diperbaiki juga. Jadi kegiatan di sana itu kita benar-benar nggak hanya benar-benar pure bermain Karawitan, Oke. tetapi ada juga kegiatan-kegiatan lain seperti pengabdian masyarakat. Nah, alhamdulillah di sana, di sela-sela kegiatan kita berlatih Karawitan, kita mengadakan seperti bimbel. Oh, bimbel ada bimbelnya ya. Ada bimbingan belajaran juga, kemudian ada TPA juga untuk ngaji anak-anak kecil di sana. Jadi kita misalkan jadwal latihan kan full 1 minggu, kecuali hari Minggu weekend itu kita Libur. bebas latihan mandiri. Nah, kita mengisi waktu luangnya itu untuk TPA atau bimbel di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Berarti nggak setiap hari ya? Jadi nggak setiap hari kita bimbel, dan juga nggak setiap hari juga kita latihan Karawitan. Nah, di sisi lain juga kita, karena kita di sana hidup bermasyarakat, maka seperti kegiatan-kegiatan ke masyarakat pun kita jelas ikut. Ya, Karena kan nggak mungkin
walaupun namanya karawitan kan nggak saklek Iya. karawitan toh kan nggak, kita juga harus bisa membaur di masyarakat gimana, harus bisa kayak kita secara tidak langsung berlatih anggap ungguh tata krama di sana gimana. Dan yang jelas kita di sana benar-benar latihan bersosial dari dulunya, mungkin kita hidup, bukan hidup ya, beraktivitas mayoritas kegiatan di lingkungan kampus, jarang berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Nah, alhamdulillah di sana kita benar-benar hidup berdampingan dengan masyarakat, dan itu pengalaman yang berharga Oke. sekali buat saya dan teman-teman. Berarti ini nggak cuma ngelibatin mahasiswa, tapi juga Ya, anak-anak dan anak. masyarakat juga ya. Oke. Menurut Mas Arba, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama magang ini? Pengalaman berkesan menurut saya ketika banyak ya, kita juga di sana berkebun. Oh, ada berkebun Ada juga. berkebun juga karena Oh. yang punya sanggar itu Pak Roni. Assalamualaikum Pak Roni. Pak Roni itu dan keluarga beliau punya eh, peternakan sapi, dia punya juga kebun, padi dan lain-lain. Juga kita beberapa kali ke ladangnya, Oh, latihan bercocok membuka tanam. lahan Oh. seperti apa. Juga di sapi kita juga tahu bagaimana. Itu salah satunya. Nah, pengalaman yang lain karena kebanyakan yang ikut magang itu malah teman-teman yang benar-benar nol pengalaman dengan karawitan. Oh, berarti nggak ada pengalaman sama Benar-benar sekali ya? nggak ada sama sekali pengalaman, benar-benar 0% pengalaman tentang karawitan. Benar-benar ya belum pernah megang gamelan ya ada yang ada yang pernah tapi ya cuman beberapa kali waktu kecil lah. Jadi yang ikut itu bukan benar-benar anak-anak yang mahir, mohon maaf. Ya. Jadi disclaimer, jadi anak-anak yang ikut itu benar-benar dari belum bisa sama sekali. Oke. Nah, jadi di sana kita latihan dari dasar, cara megang gimana, cara membaca notasinya gimana. Nah, itu pengalaman yang menurut saya kita dituntut untuk bisa. Bisa. Itu salah satu pengalaman yang luar biasa bagi kita. Jadi sebelumnya cuma kegiatan di kelas, Kayaknya sama praktek teman-teman. gitu Nah, ya. itu di sana kita benar praktek langsung. Oke. Pasti juga ada tantangan-tantangan tersendiri kan, Mas? Mungkin bisa dijelaskan tantangannya apa aja? Jadi tantangannya menurut saya yaitu kita mungkin bisa dikatakan seperti kultur shock ya, Iya. karena yaitu kita Milenial biasa di sini berkegiatan seputar lingkungan kampus dengan dosen, dengan teman-teman, nggak ada yang sama kaitannya sama karawitan, obrolan gitu kan nggak ada. Iya. Kita di kampus kan obrolannya paling mata kuliah, Iya. mapel, seputar dosen gimana, seputar kemahasiswaan dan lain-lain gimana. Lah kita di sana benar-benar 180 derajat berbeda. Obrolan seputar dengan karawitan. Kita bertemu dengan praktisi-praktisi Iya. kesenian kayak gitu loh. Jadi itu benar-benar menambah kita punya pengalaman. Di sana kita dituntut untuk problem solvingnya gimana, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, contohnya di karawitan sendiri lah ya, itu banyak permasalahan yang ada karena ya kita benar-benar 0% belum pernah megang alat ya kan. Iya, Belum pernah masih megang alat terus habis itu ya kita benar-benar dituntut untuk bisa dan tahu lebih cepat. lebih dalam lagi Lebih ya, dalam apa itu ilmu karawitan. Ya, Oke, itu saja. ya Atau kurang ada seperti yang itu. lain? Oke. Mas Arba ini kan mahasiswa PGSD ya, jadi mungkin bakal jadi guru nggak sih? Ya, Ya, masa nggak mungkin ya? Oke. rumahnya kan ke situ. Iya, jadi gimana sih cara mengintegrasikan karawitan ini ke pendidikan gitu loh, pendidikan SD gitu? Jadi banyak mungkin Mbak Ide belum PLP 1 ya? Belum, karena baru masuk. masuk. Ya. Jadi di SD sendiri, nggak cuma di SD lah, di lingkungan pendidikan, di lingkup kelas, itu pasti ada anak-anak yang handal Iya. terusan, anak-anak yang Kurang tahu tata krama ya mungkin. seperti itu, pengondisian kelas kita sebagai pendidik dituntut. Nah, kalau pengintegrasiannya menurut saya mungkin ya,
di karawitan sendiri itu kita melatih secara tidak langsung demokratis. Jadi setiap instrumen itu memiliki tanggung jawab dan kepentingannya masing-masing. Jadi kita dituntut untuk kita melatih kedisiplinan di situ, menjaga intonasi, ya kan? Nggak boleh cepat sendiri, nggak boleh Harus kencang kompak, sendiri juga ya. nggak boleh. Kita juga harus menyelaraskan sama instrumen-instrumen dan praktisi-praktisi yang lain, ya kan? Ya. Nah, secara tidak langsung kita juga bisa diimplementasikan di lingkungan kelas. Bagaimana sih kita mendengarkan teman-teman yang lain? Bagaimana sih kita cara menghargai teman-teman yang lain dalam berpendapat? Ya kan? Karena kita nggak bisa bersuara sendiri, nggak bisa paling keras sendiri, itu nggak bisa. Dan sebagai pendidik, kita harus bisa dalam pengkondisian kelas gimana? Ya, harus Dalam kita mengajar rapi, gimana? disiplin Ya, gitu kan. karena pengalaman saya di sana itu nggak cuma bermain, tapi ada beberapa kali kita mengikuti Pak Roni sebagai pembina di sana, sebagai pelatih, itu mengisi ekstrakurikuler di sana. Ekstrakurikuler di SMA dan SMP. Kebetulan kita ikut di SMA 1 Wonosari. Jadi kita tahu, oh ternyata pengkondisian kelas dalam ekstrakurikuler itu bisa diimplementasikan juga di dalam pembelajaran. Mungkin yang saya tangkap seperti itu. Jadi dalam pelakunya sendiri pun yang saya rasakan seperti itu. Karena di dalam kelas kan kita terkadang besar-besaran ego, nggak mau kalah, nggak mau kalah, terusan ingin menonjolkan Keinginan. personal sendiri. Itu nggak bisa. Di dalam karawitan kan nggak bisa. Paling keras sendiri malah jadinya nggak harmonis. Jadi kita harus benar-benar fitness dan selaras dengan teman-teman atau pelaku yang lain. Setuju sih, karena ini bisa mendisiplinkan anak-anak Ya. juga tentunya ya. Oke. Karena nggak mungkin kita lagi waktu tampil jenuh, lah nggak mau lah, kan nggak bisa. Iya, kan? takutnya seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya, misalkan ini magang karawitan mungkin terlintas untuk karir Mas Arba ke depan nggak? Misal untuk membuat sanggar seni karawitan gitu, mungkin terbenak nggak di pikiran? Mungkin kalau mau bikin sanggar itu masih jauh ya. Jadi yang paling dekat mungkin dengan kegiatan ini bagi saya sendiri maupun mewakili calon-calon pendidik yang lain, itu kita dapat kan besok kita pendidik kan mengajar. Iya, pasti. Apabila di situ ada instrumen gamelan yang lain, setidaknya kita bisa. Oh iya. Setidaknya kita bisa dan setidaknya kita tahu, karena di Mapel pun mungkin atau daerah masing-masing itu ya mohon maaf banyak ya, saya sendiri sebelum ikut ini pun saya nggak tahu sama sekali apa itu gimana, keluarga yang lain gimana, saron gimana, saya nggak tahu. Tapi setelah ini saya sedikit banyak sedikit tahu lah tentang instrumen itu dan lain-lain, karena banyak guru Mapel pun yang dulu saya mohon maaf ya ikut itu, dia kurang dalam menjelaskan tentang gamelan, instrumen gamelan kelas 5 atau kelas tinggi di sekolah dasar itu kurang jelas. Dan guru bahasa Jawa pun terkadang belum tentu dia tahu tentang itu, karena teori sama praktek kan berbeda. Dengan praktek malah lebih besar dia punya tahu pengetahuannya atau ilmunya daripada yang teorinya bagus, cuman yaitu ketika dipraktekkan langsung belum tentu dia bisa. Dia tahu tentang intonasi dan lain-lain, tapi ketika dipraktekkan belum ya, tentu bisa. Jadi menurut saya program ini magang karawitan itu sangat bermanfaat sekali bagi calon pendidik di masa yang datang, sebagai bekal lah, sebagai bekal untuk mengajar sebagai suatu keahlian. Oke, itu dia ya guys. Bagi kalian yang minat ikut magang, mungkin bisa ya. Oke. Selanjutnya Mas, apa sih harapan Mas Arba untuk pelestarian seni tradisional karawitan ini di kalangan muda, khususnya anak usia dini di sekolah dasar? Mungkin mereka belum mengetahui apa itu karawitan ya. Jadi bagaimana sih cara melestarikannya? Harapan saya nggak cuma karawitan ya, tetapi tentang kebudayaan tradisional yang lainnya itu juga harus dilestarikan. Contoh batik, contoh ya juga kesenian yang lain. Karena seperti yang kita tahu, banyak dari kita itu hanya dalam
lingkup media sosial yang keluar-keluar. Seperti Iya. contoh kemarin itu ada kasus yang kuda lumping dipakai Miss Universe di Malaysia. Oh Itu iya kan tahu. netizen kita kan ramai, Ya, ya punya kan? kita kok dia aku Punya akui kita kok gitu diakui ya. juga kemarin yang Speed itu kan yang batik di Hmm, Malaysia, betul. itu kan juga netizen ramai. Nah itu menurut saya udah, ya kita apresiasi bahwa masyarakat kita itu masih tahu, dia masih peka dan masih kepeduliannya terhadap kebudayaan itu masih ada. Tetapi apakah hanya dengan itu cukup? Kan Enggak. enggak. Perlu action dan perlu pelakunya Hmm, untuk melaksanakan, benar apa enggak? ya betul. Kalau ada misalkan batik nih, ada batik. Kita tahu batik itu kebudayaan dari kita, bukan dari Luar negeri negara-negara ya. yang lain atau luar. Tetapi eh, setelah generasinya terpangkas terputus, apakah dia melanjutkan? Ya mungkin Apakah masih kurang. ada? Nah, Nah, begitu pula dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain, kayak karawitan, mungkin ya kebudayaan yang lain. Itu kan selain kita juga tahu bahwa itu kebudayaan dari kita, tapi kita kan perlu action atau aksi untuk menjaga tersebut, pelestarian itu ya. untuk pelestarian itu. Dan kita juga sebagai pelaku, nggak cuma sekedar kita mengakui, tapi kita juga sebagai pelaku, harapannya saya seperti itu. Oke. Nah, karena generasi sekarang itu kan udah masuk ke Milenial digital, ya digital. dari yang tadinya manual ke digital. Jadi kebudayaan ini menurut saya perlu dikemas dengan perkembangan zaman, dengan modern. Mungkin kita bisa besok sebagai pendidik dalam pembelajaran lebih menarik, karena nggak setiap sekolah dasar itu mempunyai instrumen gamelan, karena itu luar biasa mahal. Ya mahal Itu itu. mahal. Jadi untuk menarik itu, kalau bisa saya sendiri ya, itu kita membuat seperti aplikasi. Kan bisa. Aplikasi di HP. Aplikasi di HP itu Oke. sebagai media pembelajarannya bisa. Waktu pembelajaran kita tampilkan PowerPoint, itu kan salah satu yang bisa. Jika aplikasi ya bisa diunduh, anak-anak peserta didik juga bisa memainkan, gak cuma di lingkungan kelas, Tapi di juga luar, di luar, ya. di rumah seperti itu. Oke. Jangan muluk-muluk bisa. Yang penting senang dulu. Anak-anak itu senang dulu. Yang saya harapkan itu anak-anak senang dulu. Nanti kalau senang kan insya Allah Suka ya, suka. jalannya lebih enak. Gitu. Oke, selanjutnya apa yang kamu ingin masyarakat luas ketahui tentang pentingnya karawitan di pendidikan ini? Ya, yang seperti saya sebutkan tadi, juga sebagai pelestari atau pelaku budaya, ya karawitan kan salah satu budaya di Indonesia. Ya, Nah, dan enggak, karena karawitan ini juga enggak setiap daerah itu, kan setiap daerah memiliki karakteristik budaya masing-masing. Seperti saya sendiri di Banjarnegara itu karawitan ada, cuman kurang berbeda dengan di daerah Jogja atau Solo, itu kan banyak. itu masih kental ya. Nah itu masih di Banyumas juga. Sebenarnya dulu sama, tapi kenapa kok ini luntur? Kenapa kok ini masih eksis? Itu kembali lagi di pelakunya. Karena mungkin ya pelakunya di daerah kita Banyumas itu generasinya terpotong, Ya, ya kan? Jadi ya generasinya dulu pelaku, cuman yang penerusnya ini nggak ada loh. Jadi stuck. Karena mungkin ya banyak kita lihat di saya sendiri itu banyak pelaku karawitan itu udah sepuh-sepuh. oh, Ya betul. kan, di Ya, Banyumas sendiri saya lihat juga sepuh-sepuh. Yang muda-muda ada, cuman beberapa yang masih eksis yang sepuh-sepuh lah. Apabila sepuh-sepuh ini mohon maaf, kan ada yang meneruskan siapa? ya. Nah, itu harapan saya harus ada penerusnya. Kalau bukan kita ya juga di kebudayaan yang lain. Batik sendiri juga seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, berarti itu tadi beberapa fakta dan kegiatan-kegiatan yang udah Mas Arba lakuin selama proses magang ya guys. Oke, selanjutnya sebelum saya tutup, mungkin ini udah pertanyaan terakhir ya tadi Mas. Sebelum saya tutup, mungkin Mas Arba mau memberikan pesan untuk mahasiswa-mahasiswa lain gitu, supaya ikut juga nih magang program karawitan, supaya bisa apa ya, misalkan bisa kedepannya tuh bisa diintegrasikan juga kayak Mas Arba di sekolah gitu. Bisa memberikan pesan nggak? Ya, setelah saya kemarin ada teman-teman pulang dari Gunung Kidul, itu ternyata banyak adik tingkat yang tertarik
tanya-tanya loh, Mas, Oh. di Gunung Kidul kegiatan karawitannya gimana? Saya tanya, ternyata dia pernah ikut di SMA, dia aktif juga di karawitan, nggak cuma satu anak dan beberapa anak. Nah, ternyata program ini walaupun awal, ternyata yang lain pun banyak yang menotis teman-teman aktivis karawitan dulu itu ternyata menotis. Nah, harapan saya dulu kan ikut benar-benar pengalaman nih sama teman-teman kan pengalaman. Nah, saya harapkan dengan teman-teman ini karena dia benar-benar niat dan punya bekal, nah malah ini bisa menjadi suatu wadah bagi teman-teman untuk melanjutkan bukan hobinya ya, untuk melanjutkan keterampilannya, dan menjadi bekal di kemudian hari sebagai calon pendidik. Karena apa? Karena di PKS sendiri juga udah punya lab, kita punya dan salah satu mata kuliah pilihan Iya. karawitan. Nah itu kan sebagai bekal kita sebagai calon pendidik untuk mengajar besok. Nah, ya kita perlu dimaksimalkan dengan wadah itu, kita perlu maksimalkan. Ya harapan saya selain juga teman-teman itu, ya teman-teman yang lain, karena program ini di sisi lain juga sebagai kita pelaku pewaris budaya juga di dalam mata kuliah itu, ya mungkin ini untuk menarik teman-teman ya, itu kita mendapat 20 konversi SKS. Nah ini buat banyak ya. Ya, jadi lumayan, gak hanya di semester 5 ada semester yang lain. Ini 9 saya untuk penyemangatnya. Jadi harapan saya program ini tetap berjalan karena program ini luar biasa. Nggak ada mohon maaf di mungkin prodi yang lain juga belum ada kan, cuma di PGSD. Jadi harapan saya kita maksimalkan, ada kesempatan ini kita maksimalkan untuk prodi mengikuti PGSD udah mewadahi, kalau bukan kita siapa lagi, seperti itu. Oke, itu dia ya guys untuk harapan Mas Arbo untuk mahasiswa PGSD UMP. Oke, jadi mungkin itu saja ya Mas bincang-bincang kali ini. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu, ataupun bagi teman-teman yang masih penasaran bisa bertemu sama saya, mungkin bisa chat juga nggak apa-apa. Ya, jadi jangan takut untuk memulai ya guys. Ya, jadi mungkin itu aja dari kami berdua. Sampai jumpa dan selamat siang.